Kemudian yang kedua, hypnagogic sleep paralysis, yaitu di mana manusia masih berada di fase tidur NREM, non-rapid eye movement, atau bahasanya tidur ayam. Tidur ayam itu tidur di antara ambang realita dan alam mimpi. Sudah antara relaksasi dan masih mikir kondisi kejadian selama seharian itu, sehingga di fase NREM manusia gampang banget digugah atau dibangunin. Bangun, dia pasti langsung gelagapan bangun itu. Fase NREM ini kan ada 3 fase, ya kan? Tidur ayam, di mana ketika tidur itu pikiran masih berkecamuk, ya kan? Terus masih adaptasi, ya, pengadaptasian dari yang tadinya masih aktif untuk ke tidur yang pulas. Kemudian nanti sampai ke tahap ketiga, ini tahap NREM yang menuju tidur pulas. Di saat itu otak memancarkan gelombang delta. Itu sudah mulai persiapan tidur pulas. Nah, di fase ketiga yang mana otak lagi persiapan mau tidur, ya, mau ke tahap tidur pulas, itu terbangun, ya otomatis sensasinya nyeri otot, sakit di dada, nyeri di dada, nafas kayak ditekan, ya. Ini tenggorokan tuh rasanya kayak dicekik. Muncul halusinasi yang macam-macam dengan berbagai gambaran makhluk-makhluk yang menyeramkan. Nah, itu ketika manusia dalam kondisi NREM, non-rapid eye movement, yang istilahnya disebut hypnagogic sleep paralysis. Lalu gimana cara mengontrol itu semua supaya kita tidak kena gangguan ketindihan? Yang pertama, selaku kaum muslimin, hidupkan sunnah Rasul. Pas mau tidur, berwudu, baca zikir perlindungan. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ketika Rasulullah mau tidur, selalu membaca ayat kursi 1 kali, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian ditiupkan ke tangan, diusap ke seluruh tubuh. Dimulai dari wajah beliau, kepala, seluruhnya, sampai seluruh tubuh. Kemudian kalau kuat, baca surat As-Sajdah dan Al-Mulk, dan zikir-zikir yang lain. Tapi kalau nggak kuat, sudah cukup membaca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Yang kedua, perbanyak zikir sebelum tidur. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ketika kita membacanya dengan penuh kesadaran, mengharap ridho Allah, kemudian penuh kekhusyuan, nafasnya teratur, itu tidurnya insya Allah pulas, dan beban-beban duniawi yang selama seharian itu menekan pikiran kita, insya Allah lepas. Dan pasti lepasnya, karena itu janji Allah. Cuma tergantung orang yang berzikir. Ini ketika zikir benar-benar dalam kesadaran penuh, menghadirkan ruhnya, menghadirkan jiwanya atau tidak. Karena ketika dia zikirnya benar-benar kepengen mengharap ridhonya Allah, pasti tenang, dan nggak mungkin nggak tenang. Itu janji Allah kan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Yang ketiga, kalau mau tidur, jangan ngopi. Ini kan biasanya bapak-bapak ini, kalau malam lagi banyak pikiran, ngopi. Yang saya pernah pelajari, itu terbaik waktunya ba'da asar. Ba'da asar. Dari jam 12:30 siang, ya, sampai sampai sebelum maghrib. Itu waktu terbaik buat ngopi. Kalau malam jangan. Ya, karena efek kafein itu juga disinyalir bisa membuat orang kena sleep paralysis. Wallahu a'lam bishawab. Ini semoga bermanfaat. Jadi kita berada dalam pertengahan. Nggak semuanya disangkut pautkan ke jin, tapi juga melihat, ya, efek lainnya yang bisa kita cegah. Karena banyak saya udah baca zikir kok masih ketindihan. Ya, barangkali masih ada stres, banyak ngopi, jet lag, tempat tidur yang kurang nyaman, atau sebab-sebab logis yang lainnya yang itu juga mesti kita perhatikan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.